Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar AC, kehidupan yang penuh dengan kebaikan, kehidupan yang tentu penuh dengan kebahagiaan, tentu saja menjadi harapan bagi setiap individu, bahkan bagi sebuah peradaban. Dimanapun manusia hadir, dimanapun mereka bertempat tinggal, tentu harapan mereka hadirnya ketenangan, hadirnya nilai kebaikan, bahkan kemuliaan dari apa yang mereka bangun di dalam kehidupan. Al-Quran memberikan gambaran yang sungguh sangat indah terkait dengan keberkahan dalam kehidupan dari apa yang tentu menjadi harapan. Di balik keberkahan tentu saja ada kenikmatan, ada kenyamanan, ada kemuliaan. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf di ayat ke-96 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka mengkufuri ayat-ayat Allah, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Pendengar AC, ayat ini memberikan kepada kita sebuah penegasan bahwa kalau sekiranya satu penduduk negeri yang di dalamnya dihuni para penduduk dari manusia-manusia yang senantiasa hidup dalam ketaatan, kepatuhan dan ketundukan kepada Allah, maka tentu saja penduduk negeri tersebut dan negeri tersebut di dalamnya akan mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Keberkahan yang datang bukan hanya dari langit tapi juga dari bumi. Hadirnya hujan dalam kehidupan tidak menjadi malapetaka dalam kehidupan, sebagaimana hadirnya bulan kemarau pun tidak menjadikan malapetaka di dalam kehidupan. Semua hal terkait dengan kehidupan ini akan mendatangkan kemuliaan, menjadi nilai kebaikan. Dan tentu saja apa yang dibangun dalam kehidupan ini akan terwujud adanya dari masyarakat, bahkan dari tatanan peradaban yang di dalamnya penuh dengan nilai kebaikan dan bertambah-tambah dengan nilai kebaikan, ditandai ketika penduduk negeri tersebut dari masing-masing individu yang hadir di dalamnya benar-benar tunduk, patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagian terpenting dari sebuah proses perjalanan waktu dalam kehidupan. Pak, untuk bisa menghadirkan keberkahan, bahkan bertambah-tambahnya kebaikan dalam kehidupan dari nilai keberkahan tersebut, tentu saja setiap individu harus membangun dirinya, bahkan membangun keluarga rumah tangganya, bahkan membangun peradabannya untuk selalu tunduk patuh kepada Allah. Tidak ada hasrat walaupun sejenak untuk berpaling dari aturan-aturan Allah, bahkan tidak ada lintasan dalam pikirannya untuk mendustakan ayat-ayat Allah. Keberkahan yang dimaksudkan tentu saja adalah terkait dengan kemuliaan, terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang ada dalamnya dan menjadi nilai kebaikan di sepanjang hidup dan kehidupannya. Namun apa yang terjadi? Manakala kekufuran yang dilakukan, manakala kedustaan yang dilakukan, manakala pembangkangan terhadap hukum Allah yang dilakukan, maka tentu yang terjadi adalah kemelaratan, yang terjadi adalah kemadharatan, bahkan kehinaan dan kebinasaan. Ketika manusia sudah tidak lagi pandai bersyukur kepada Allah dari setiap penghuni yang ada dalamnya sampai lahirnya sebuah peradaban, mereka juga tidak mau bersyukur kepada Allah, maka tentu saja nilai-nilai pembangkangan mereka dari apa yang mereka bangun dengan arogansinya, dengan kesombongannya, justru akan menjadi sebab terjadinya siksa, bala dan bencana di dalam kehidupan. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Ketika mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Apa yang menjadi sebab hilangnya keberkahan,
ditandai dengan penuh kerugian, bahkan keresahan dan kegelisahan, tentu bukan karena kebencian Allah, tapi lebih kepada apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, dikarenakan mereka telah meninggalkan aturan-aturan Allah SWT. Maka untuk bisa menghadirkan keberkahan dalam kehidupan, kunci dari syarat yang harus dimiliki adalah bagaimana hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam ketundukan dan kepatuhan. Tiap individu belajar untuk tunduk patuh hanya kembali kepada Allah dan konsisten menegakkan kebenaran dalam kehidupan. Demikian juga dalam komunitas keluarga, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Ketika ketaatan, ketundukan dan kepatuhan itu senantiasa terbangun di dalam dirinya dan menjadi bagian dari wujud tatanan kehidupan yang betul-betul menyadari tentang pentingnya nilai-nilai ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, maka tentu saja jaminan Allah itu akan terbuka dalam kehidupan mereka. Hadirnya satu negeri, hadirnya satu peradaban yang di dalamnya menghadirkan kemaslahatan, ketenangan dan ketentraman. Tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan kehinaan dan kebinasaan. Allah berikan kepada kita apresiasi, penghargaan dengan keberkahan yang datang dari langit dan bumi. Manakala setiap penduduk negeri itu senantiasa tunduk patuh kepada Allah, tidak mendustakan ayat-ayat Allah dan tidak mengkufuri nikmat-nikmat Allah SWT. Sebab tatkala dikufuri, tentu saja akan berdampak pada diri mereka, bahkan pada komunitas yang jauh lebih luas lagi. Semoga satu ayat dari apa yang Allah firmankan di surah Al-A'raf ayat 96 ini makin menguatkan langkah kita untuk makin meyakini betapa nilai keberkahan bagi sebuah negeri yang kemudian menghadirkan nilai kebaikan itu bagi bumi dan langit yang ada di dalamnya, tentu saja diawali ketika hidup di dalam ketundukan, kepatuhan kepada Allah SWT. Bukankah tujuan utama dan yang menjadi pondasi mendasar bagi setiap pribadi muslim adalah mengabdi kepada Allah? Di balik pengabdian itu tentu saja terkandung adanya ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT menghadirkan kehidupan kita, kehidupan yang penuh dengan keberkahan, bahkan ziyadatul khair, bertambah-tambah dengan kebaikan dari ketaatan, ketundukan dan kepatuhan yang kita jalankan. Sehingga hadirnya satu penduduk negeri akan mendatangkan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Sekian dan terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.